ada yang sedang cukup ramai ya. Petugas PUPR itu menabur atau menambal jalan itu pakai aspal dingin lalu dengan diinjak-injak. Tentu ini mendapatkan perhatian serius dari Gubernur Jawa Barat. Kenapa? Karena itu katanya tidak sesuai dengan standar. Sialnya, petugas PUPR itu mengatakan ini sesuai dengan standarnya. Memang ada jenis aspal yang tidak perlu pakai mesin untuk membilas itu. Cukup diinjak-injak atau nanti bakal terbilas dengan roda-roda mobil, dan itu ada jenis aspal yang begitu. Tapi ini mendapatkan kritikan keras dari Gubernur Jawa Barat. Coba kita cek dulu, ini penting loh, ilmu ya. Nah, bila nanti kita ketemu ada petugas yang menabur aspal untuk menambal, tegur. Atau kalau nggak bisa ditegur ya diviralkan. Kita coba cek nih, agar menghasilkan jalan-jalan yang berkualitas, saudara. Padahal aspal ini adalah jenis aspal khusus, ya kan? Aspal khusus ini kalau secara pemanfaatannya itu dia bisa diaplikasikan langsung tanpa perlu pemadatan. Artinya dia ditaruh kemudian pada posisi yang digelar gitu ya, ditaruh digelar maksudnya. Kemudian pemadatannya langsung melalui gilasan roda kendaraan, jadi tanpa perlu alat apapun. Pagi semuanya, Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing. Untuk wargi Cianjur, supir-supir angkot, insya Allah kami akan memberikan solusi bagi Anda semua karena harus terpaksa ngetem di Pasar Cipanas karena untuk kebutuhan dapat penumpang ya. Dan insya Allah setelah Lebaran nanti di daerah tersebut tidak ada lagi kemacetan. Kemudian saya juga melihat tayangan video yang memperlihatkan seorang petugas menuangkan aspal ke lubang jalan di jalur jalan Pantura di Kerawang, kemudian diinjek-injek, kemudian memberikan argumentasi bahwa aspal itu adalah aspal dingin, bisa dilakukan penuangan dengan cara manual seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa unit kerja, satuan kerjanya itu merupakan satuan kerja di Kementerian PU, Pekerjaan Umum. Jadi bukan dinas PU Provinsi Jawa Barat, karena itu jalannya jalan nasional. Kemudian yang kedua, betul bahwa aspal itu ada yang jenis seperti itu, bisa dituangkan dalam keadaan dingin. Tetapi cara menuangkannya, kemudian cara meratakannya tidak diinjak-injak seperti itu juga. Tetap harus dibilas, ya kan? Dengan alat yang sudah menjadi standar di Kementerian PU. Pekerjaan menuangkan aspal dingin itu juga bisa dilakukan, di jalan tol juga suka dilakukan. Tetapi caranya tidak diinjak-injak. Tetap caranya harus dibilas oleh mesin bilas yang berstandar sesuai dengan standar jalan itu sendiri. Semoga peristiwa itu tidak terjadi lagi dan mari kita perbaiki kualitas infrastruktur di berbagai tempat di seluruh provinsi Jawa Barat, baik jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten serta jalan desa. Tetapi memang ada tingkatan kewenangannya. Kalau jalan nasional tingkatannya adalah kewenangan PU, Menteri PU, jalan provinsi kewenangan Provinsi Jawa Barat, jalan kabupaten kewenangan kabupaten dan kota, kemudian jalan desa kewenangan desa. Salam untuk semuanya, mari perbaiki seluruh pekerjaan kita, tingkatkan kualitas dan koreksi apa yang menjadi kesalahan kita. Oke, keren ya. Bisa ya ada pemimpin yang hafal berbagai tema, berbagai materi gitu tentang persampahan Hatam, perjalanan Hatam. Jarang kita jumpai pemimpin-pemimpin yang matang secara keilmuan di berbagai aspeknya. Ya biasanya yang kayak gini kan yang ngomong ya dinas PU aja gitu loh, bagian PUPR aja.
nggak perlu gubernur turun. Tapi jangan salah loh, ketika jalan bolong, jalan rusak, apakah yang akan disalahkan PUPR? Enggak Pak, tetap pemimpinnya. Dan orang juga kadang-kadang lupa apakah itu jalan nasional, apakah itu jalan provinsi, apakah jalan kabupaten, kewajiban yang kemudian ngurus jalan itu siapa. Kadang orang juga tidak tahu. Akhirnya Gubernur Jawa Barat tepat sekali untuk berbicara, lalu menegur. Karena pada akhirnya bila jalan yang tidak benar, akan pemimpin yang kena sasaran. Begitu. Jadi di Jawa Barat itu khususnya di berbagai bidang semua orang tidak bisa sembarangan. Apalagi mata masyarakat memantau terus. Mata masyarakat itu memantau terus. Di semua pekerjaan ada kamera di mana-mana. Kalau tidak benar ini boleh jadi viral dan gubernur bisa jadi tahu dan bisa langsung ditanggapi. Jadi tidak melalui tangan orang lain untuk menanggapi. Menanggapi jalan tidak melalui tangan PUPR untuk menanggapi, beliau langsung. Itu yang membedakan Gubernur Jawa Barat dengan gubernur-gubernur yang lain. Yang orang kemudian iri itu ya selalu seperti ini. Ada problem, beliau langsung turun. Problem, beliau langsung turun. Menguasai banyak sekali problem masyarakat dan kebutuhan dasar masyarakat. Dan diperhatikan betul. Bukan hanya dikuasai problemnya, tetapi dicarikan solusi untuk menyelesaikan problem itu. Begitu, kan enak. Tahu masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Ya, sejak kapan ada pemimpin yang perhatian betul di lingkungan industri, harus seperti apa pola masyarakatnya, gaya hidup masyarakatnya, dan lain sebagainya. Sejak kapan? Saya baru tahu. Sekarang baru di zaman Kang Deddy mendapatkan gagasan yang luar biasa. Bila ada satu pabrik di satu tempat, maka di sana sudah ada. Harus kesejahteraan yang didapatkan agar tidak melahirkan premanisme. Ya, anak-anaknya harus sekolah, apalagi jalannya harus bagus-bagus, dan masih banyak lagi. Pokoknya tak satu kampung itu harus sejahtera. Mana coba? Akhirnya akan menekan angka premanisme. Nah, ini nih pemimpin yang bagi saya sangat matang di dalam berpikirnya. Coba. Terbaru beliau berbicara tentang Satgas Anti Premanisme di Jawa Barat. Kita cek nih ya. Hari ini kita berkomitmen bersama, tidak boleh ada lagi yang ecek-ecek, remeh-temeh. Tetapi saya katakan, remeh-temeh minta THR ke pabrik, ngajuin proposal ke pabrik. Kalau pabrik itu menjadi tumpahan kemarahan, tidak ngasih, dikejar, tidak ngasih, didemo. Tenaga kerja ditekan, ini ditekan, stres. Tetapi pemerintah juga harus arif. Artinya bahwa penduduk setempat, warga setempat harus menjadi bagian prioritas. Bagaimana skemanya? Skemanya adalah keadilan distribusi pembangunan. Pabrik melahirkan pajak. Sekarang ini walaupun pabriknya di Karawang, kalau kantor pusatnya di Jakarta, bagi hasil pajak PPh-nya di Jakarta. Saya lagi mengupayakan agar coba seluruh perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Jawa Barat itu NPWP-nya Jawa Barat deh. Setelah itu mobil yang beredar di lingkungan pabrik ini, mobil bus segala macam truk, semuanya Jakarta. Jalannya tidak diinjek, tidak kebagian polusi, tidak kebagian kecelakaan lalu lintas. Tapi Jakarta menikmati dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dengan jumlah besar dalam setiap tahun. Kan ini harus segera diluruskan. Nah, apa skemanya? Skemanya adalah, Pak Pimpinan Komisi 1, masyarakat sekitar industri nanti setelah ini nanti saya mulai bulan Juni akan merumuskan, itu menjadi prioritas dasar pembangunan tahap pertama. Jadi, kalau ada pabrik di sini, pastikan sekolahnya berkelas nasional internasional. Kalau ada pabrik di sini, dipastikan tidak ada rumah rakyat miskin. Kalau ada pabrik di sini, dipastikan masyarakat menikmati sumber air bersih dengan baik. Kalau ada sekolah di sini, maka seluruh rakyatnya harus bisa sekolah S1. Kalau ada pabrik di sini, maka lingkungan masyarakatnya dipastikan tidak ada kekurangan gizi, tidak kekurangan protein, dan dipastikan rakyatnya tidak nganggur. Itu skemanya. Dan ini nggak bisa juga kita nekan premanisme, tetapi sisi lain kita tidak bisa memberikan solusi untuk agar tidak lahir premanisme. Karena cara kerja saya adalah cara kerja selalu mencari akar masalah.
Misalnya kalau saya tuh ke Pak Kapolda, kenapa di Garut macet? Saya tidak sibuk ketika nanti macet, tapi apa penyebabnya? Supir angkot, ojek, tukang beca, kusir ando. Bagaimana kalau diliburkan? Harus ada duit. Ya kita cari dong duitnya. Kenapa? Ngeluarkan uang 1 miliar untuk membebaskan kemacetan. Jauh lebih murah dibandingkan menimbulkan kemacetan, kemarahan, kebencian, opini. Karena ingat, di era sekarang ini, kalau lancar, opini akan dikatakan mudik menurun. Ekonomi lagi lemah. Kalau macet, pemerintah tuh bisa ngurus mudik-mudik aja. Nggak ada benernya. Untuk itu diperlukan siapa yang harus menjadi influencer kita untuk membangun opini? Rakyat yang berkomentar. Kenapa? Kalau ngandarin buzzer, ngandarin elit dalam membangun opini, elit itu kepentingannya. Kalau kepentingannya terakomodir, maka yang buruk pun dianggap baik. Tapi kalau kepentingannya tidak terakomodir, yang baik pun dianggap buruk. Maka demokrasi yang terbuka, siapa yang harus memberikan opini? Rakyat. Dari mana rakyat memberikan opini hari ini? Mereka sudah punya kanal media sosial, mereka bisa beropini, mereka bisa nagih, mereka bisa bercerita. Kalau rakyat sudah bercerita, elit nggak akan berdaya. Ini strategi komunikasi. Nah itu, misalnya hari ini Pak Kapolda, Pak Kajati, saya mikirin puncak macet. Di mana macetnya? Tuh Pasar Cipanas. Berapa jumlah angkotnya? Sekitar 700. Ya udah beresin, liburin. Tambah lagi mana? Bogor. Berapa titik? Kata Pak Kapolda 3 titik. Berapa kurang lebih? Sekitar 800 atau 900. Ya kita beresin, liburkan mereka. Jangan hanya kita yang suka libur. Mereka juga harus libur. Bernikmati bersama keluarganya di rumah. Uangnya ada. Mereka akan ngomong, mah, poe ieu mah urang teh pre teu kudu narik. Alhamdulillah setahun boga saminggu, boga 14 poe. Teu narik tapi duit boga. Mereka akan ngomong, benernya pemerintah teh bager. Itu akan jadi opini yang ikhlas. Dan itu akan jadi doa. Nah ini yang akan dibuat kerangka kerja ini. Dan sehingga siklusnya nanti kita berjalan. Dan pembelajaran yang tahun sekarang itu akan menjadi pembelajaran untuk tahun depan. Sehingga penyusunan anggaran tahun depan harus memperhitungkan apa yang terjadi pada tahun ini. Sehingga siklus pemerintah itu makin sempurna perjalanan. Oke, kira-kira menurut kalian, bila punya pemimpin yang pikirannya seperti ini, kira-kira bila di satu tempat ada pabrik, di satu kampung ada pabrik, warga di sana akan mendukung atau tidak? Kalau polanya seperti ini, benar-benar nih, masyarakat di sekitar pabrik ini diperhatikan betul. Saya yakin tidak akan ada yang menolak, tidak akan terjadi keributan, bahkan masyarakat sendiri yang akan menjaga pabrik itu. Nah ini jadi bukan menyikat satu, mengabaikan yang lain. Ini disikat premanismenya, dikasih solusi ya agar potensi preman masuk itu nggak ada. Apa? Ya masyarakat jangan hanya mendapatkan polusi dari hadirnya pabrik, tetapi harus dikasih juga kenyamanan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Efek dari pabrik itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya mendapatkan bising dan polusi dari sebuah pabrik. Nah, ini kan keren Pak, saya yakin masyarakat akan mendukung bila seperti ini kehadiran pabrik itu. Nah ini harus dipikirkan betul oleh pemimpinnya, dan Gubernur Jawa Barat memikirkan hal yang sangat detail itu. Karena memberantas premanisme tetap harus dicari akar persoalannya, dan ketemu itu. Mudah-mudahan dapat manfaatnya dan mudah-mudahan kami sehat selalu. Pemikiran-pemikiran seperti ini sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat Indonesia, bukan hanya Jawa Barat. Menyelesaikan problem, menyasar sampai akarnya itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, bukan hanya Jawa Barat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.